minallah dan hablum minan nas, hubungan kepada manusia mesti kita revisi ulang atau kita perbaiki terlebih dahulu. Jadi ada orang yang berangkat mungkin maaf sholatnya nggak benar, ya kan, udah usia 60 tahun sholat pun tidak, tapi pengen berangkat umrah. Itu salah itu. Kalau ada usia udah 60 tahun tak sholat, harusnya jangan lama-lama itu. Eloknya apa itu? Makniknat alias isbet, mati. Dah. Jadi andai ada orang yang hubungannya kepada Allah belum sempurna, maka bereskan terlebih dahulu. Jadi karena haji ini menjadi pelengkap, hubungan kepada Allah mesti diperbaiki. Satu juga di antara yang lain adalah hubungan kepada sesama insan. Jangan jadikan berangkat umrah itu sebagai pelarian. Jangan jadikan umrah itu sebagai aspek untuk menghindar. Maka umrah kita kepada sesama orang, di antaranya apa? Ada utang, selesaikan. Ya Bapak Ibu. Lalu apa lagi? Kalau ada kita buat salah sama suami, buat salah sama istri, masih ada orang tua, minta maaf dulu semuanya. Sama jiran tetangga, mana tahu, kita tak tahu Bapak Ibu, namanya kita berangkat jauh nih, ada rasa was-was. Apa was-wasnya? Perginya hidup, pulangnya, ya kan? Kita nggak tahu nih. Kenapa? Karena usia itu belum bisa menjadi sebab, ya kan? Bahkan ada orang yang kadang karena sebab pun tak mati. Saya pernah mendengar kabar ada orang lompat dari lantai 17, Bapak Ibu, tak mati. Hebat banget. Biasa aja. Kenapa? Karena dia lompat pakai parasut, nggak mati, ya kan Bapak Ibu? Ini berkait dengan nilai perbaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada sesama insan. Ini penting. Jadi ibadah umrah adalah satu jalan agar diri kita juga baik di mata Allah Ta'ala dan juga baik di mata manusia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, balasan orang yang hajinya diterima Allah, kata baginda Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji orang yang diterima oleh Allah Ta'ala tidak ada upah, balasan, ganjaran yang terbaik melainkan mendapatkan surga Allah Ta'ala. Maka inilah target kita hidup nih. Kita ingin hidup senang di dunia, senang di akhirat, masuk surga. Ada orang yang hidup dalam dunia ini dia senang-senang, di akhiratnya susah, singgah masuk ke neraka. Ada orang yang maaf sebaliknya lagi, susah di dunia maka senang di akhirat. Ada orang begitu Bapak Ibu? Ada. Dia tak mau pada nampak kali hebatnya, tak pada nampak kali hebat senangnya, asalkan dia nantinya di akhirat bisa senang masuk surga. Yang parahnya di dunia dia susah, di akhirat makin susah pula kan. Ada kita yang mau? Tak ada. Ini berkait dengan nilai yang di awal daripada pelaksanaan ibadah umrah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka image yang sering nampak dalam berkait umrah ini, ya, di mana ada orang berkata umrah ini tak sama dengan haji Ustaz, kata. Apa sebab? Karena kalau haji itu memang beda dengan umrah. Di mana bedanya? Kalau orang haji biasanya baik-baik semua katanya. Tapi kalau umrah ada yang baik, ada yang tak baik Ustaz. Macam mana tak baiknya? Macam setan Ustaz. Apa yang membuat diri menjadi setan Bapak Ibu? Setan itu apa Bapak Ibu? Jin. Salah. Setan itu sifat. Ada anak yang tak mau dibantu sama orang tua, namanya anak
Nah, jangan bilang muka saya Bu. Ya kan? Ada suami yang tak sembahyang, tak sholat suami. Hah? Ada ustaz adalah ustaz. Nanti kena pula nanti ke saya Pak Bambang ya. Nah, ini berkait dengan di mana ada image Bapak Ibu, umrah itu kabar-kabarnya karena banyak duit, ya kan? Duit banyak berangkat umrah, pada hakikatnya sama saja dengan haji. Kenapa bisa terjadi? Karena ketika orang berangkat umrah nih, rasanya usahanya kurang. Usaha apa itu? Perbaikan rohani. Ya. Orang itu dinilai baik ataupun tak baik bukan tampilan johirnya. Ada orang nanti janggutnya sampai semeter panjang ke bawah, dan pakai serban tinggi sampai naik atap mungkin, jubah berlapis-lapis Bapak Ibu. Ketika dia bercakap naik gula, naik cabai kita. Ada orang begitu kan? Jilbabnya panjang lebar, berlapis-lapis gamisnya, tak lapis 3, tak lapis 5. Tapi kalau bercakap nanti tak memikirkan perasaan orang lain. Nah, ini hati-hati. Sebab apa? Imam Athaillah pernah mengatakan, natijatul imani wal a'mal husnul akhlak. Orang yang sukses mengaku beriman pada Allah dan mengerjakan perintah larangan Allah Ta'ala, maka akan terlihat dia dari sisi akhlaknya. Ini menjadi nilai. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di tanah suci itu pun banyak setan. Di depan Ka'bah ada maling, banyak. Di tanah haram ada orang yang berkelahi berantam, maling, banyak. Ada kawan kemarin waktu di Madinah, gak jauh, lebih kurang 5 meter ke pelataran Nabawi itu, nyatanya apa? Dicuri. Yang mencuri pakai jubah, yang mencuri pakai kupiah, pakai lobe. Awak pikir kalau yang pakai kupiah, pakai jubah di Medan ini siapa? Ustaz. Rupanya ustaz di sana banyak juga yang jadi maling. Nah, jadi ini menjadi ukuran kita Bapak Ibu. Dan biasanya terus terang aja, kadang di sini awak hantu, di sana pun jadi hantu juga Bu. Ya kan? Di sana banyak keajaiban. Di sini awak judas, prepet, kuntilanak, mak lampir. Di sana pun nanti Allah tunjukkan sifat kita yang ada di sini nih. Maka tak bisa kita berpura-pura Bapak Ibu. Jadi maka dari itu jauh hari sebelumnya ya, perbaikan diri kita, hati kita, amal kita. Kira-kira ini kan berangkat masih lama, tahun 2030 Ibu ya. Atau berapa tadi? Kenapa Ibu iya kan? Ibu iya kan kita bisa tengok 2023 bulan, ada yang bulan 11, bulan 12, Bapak bulan 11. Kira-kira yang bulan 11 pakai apa tidak ini? Ada berapa orang itu? Semua Pak. Oh, rata-rata bulan 11 ya. Bulan 12 ada. Oh sikit, masih lama lagi ya Bu ya. Masya Allah. Intinya sampai ke tanah suci. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk sedikit berkait dengan persiapan teknis. Tadi kita masuk pada kategori ke hati atau mungkin hubungan kita pada Allah Ta'ala. Jadi secara persiapannya di awal sebelum keberangkatan mungkin sudah Bapak Ibu memiliki atau sudah diantarkan berbentuk koper. Ada koper Bu, udah masuk, udah sampai ke tangan masing-masing. Ada tas kecil. Nah, jadi di antara yang telah disampaikan atau yang diberikan kepada Bapak Ibu semisal koper tadi ini, saya berpesan untuk persiapan yang dimana bahwa kalau ada niat mau belanja ke tanah suci, koper itu kosongkan semua. Ya kan? Ini problem juga nih Bapak Ibu. Apa sebab nanti kalau banyak kali barangnya bisa nanti jadi masalah ketika kepulangan.
Jadi urusan untuk umrah ini sebentar Bapak Ibu. Ada di sini yang mungkin tahu waktunya mungkin 12 hari ya, atau 13 hari. Oh, Masya Allah, nambah 13 hari. Dan jadi persiapan kita yang paling penting adalah di mana ketika ingin berangkat sekadar yang untuk menjalani beberapa hari. Jadi di pakaian yang kita bawa, kalau bagi kaum laki-laki 3 pasang 4 pasang cukup. Identiknya kalau nanti di Madinah bahkan tak lagi ada niat untuk mencuci pakaian atau melondrikan. Kenapa? Jarang berkeringat. Apalagi ibu bapak ini berangkat di bulan 11 ya. Informasinya dah mulai masuk musim dingin ya Pak Bapak. Sampai ke bulan 3 nanti itu masuk musim dingin. Jadi yang perlu disiapkan mungkin sekadar untuk pakaian 3 pasang atau 4 pasang. Kemudian paling penting misalkan kalau memang pasti nanti masanya dekat dengan musim dingin, tambahkanlah entah sweater atau jaket. Jangan bawa selimut, apalagi yang macam-macam. Di antara lagi apalagi ubat-ubatan jangan tinggal. Apalagi di antaranya kalau misalkan saya dulu swallow saya bawa. Nah, perangkat untuk beribadah itu penting. Kalau orang yang bawa Quran. Dan dalam koper itu masih membolehkan bagi kita untuk membawa sebuah minuman. Jadi kalau jamaah ini kadang banyak yang kurang tahu, waktu di imigrasi, di tentengnya tas tadi dimasukkannya air dan segala macam, tak lewat, menangis. Mahal ibu Ustaz nggak bisa bawa katanya. Salah siapa nggak nanya, ya kan? Ini dalam urusan pertama. Dan itu selanjutnya lagi keberangkatan ini kalau mengingat pada jadwalnya kebiasaannya naik pesawat Lion. Bapak Ibu, nanti teknis lebih lanjut dijelaskan oleh Pak Bambang yang sudah berpuluh ratus kali ke Tanah Suci, beliau lebih tahu. Jadi berkait dengan keberangkatan ini biasanya naik pesawat Lion. Berangkatnya itu sekitar jam 3-an atau kurang belum sampai jam 4 dari sini, atau kita kumpul di bandara itu paling lama maksimal azan zuhur, paling lambat Bapak Ibu, dengan pakaian seragam kayak anak sekolah. Saya tak tahu entah warna kuning, warna hijau, pelangi, pink semua saya tak tahu. Biasanya kami diarahkan pakai baju warna kuning ya, sama semua Bapak Ibu. Karena ada yang pernah saya nampak warna coklat. Pak Bambang coklat ya, beda-beda dia. Untuk gak dia pakai warna pink. Kalau pakai warna pink saya kasih jilbab ya. Maka ini diantaranya bahwa keberangkatan kita lebih kurang dari rumah mungkin jam 10 tergantung jarak sampai di tempat zuhur. Kemudian kita jam 3 atau mungkin lebih kurang sebelum jam 4 take off sampai nanti ke Tanah Suci Bapak Ibu lebih kurang nanti itu di kota Jeddah. Di Jeddah dulu sampainya di waktu mungkin azan Isya lebih kurang azan Isya. Jadi sampai di Bandara Jeddah itu ada 3 melihat situasi lah bagaimana dia ditempatkan. Yang pastinya dari Jeddah kita ke kota Makkah. Ke kota Makkah. Oh Madinah dulu, oh makanya itu bukan. Berarti langsung ke Madinah Pak Agus. Ya. Alhamdulillah. Balik lagi ke awal. Ini tergantung dengan maskapainya Bapak Ibu. Jadi tetap biasanya dari ada perubahan-perubahan nanti diinfokanlah sama Pak Agus. Kalau sampai di Madinah tetap juga itu nanti masanya malam. Kemungkinan karena jarak dari tempat bandara itu mungkin lebih kurang kita sampai di jam-jam 11 atau jam mungkin sampai mendekat ke dini hari Bapak Ibu. Lalu di Madinah kegiatan utamanya sebenarnya tak ada kecuali ibadah hanya di di Masjid Nabawi. Lalu plusnya mungkin kita bisa jalan-jalan ke city tour namanya, keliling Masjid Kuba, Masjid Uhud dan segala macam. Dan ada lagi, di antaranya Pak ziarah ke makam Rasulullah. Salah satu tempat terbaik mustajabnya doa. Kalau ada orang yang mau berdoa
atau yang nitip doa di Raudhah. Kalau di Makkah namanya multazam. Ya Bapak Ibu. Jadi itu berkait dengan plusnya. Minusnya biasanya ada jamaah yang kadang udah berjajan di kota Madinah sampai kota Makkah gigit jari habis duitnya. Itu diantaranya. Apalagi salah satunya kadang karena kondisi alam yang tak sama dengan di Medan ini, akhirnya lemah, capek duluan, sakit duluan di Madinah. Sementara umrah itu hakikat untuk dilaksanakan hanya ada di kota Makkah. Madinah itu hanya ziarah. Ziarah itu namanya kunjungan. Zaro yazuru ziaratan. Hanya berkunjung, apa yang dikunjungi segala macam, dari mulai makam Rasulullah, nampak tilas perjalanan Rasulullah, makam-makam para sahabat dan seterusnya. Ini di kota Madinah. Kita langsung kota Makkah karena itu intinya. Maka sebelum berangkat ke kota Makkah, ada nanti diarahkan oleh tour leader atau mutawif di sana untuk persiapan memakai kain ihram, baik laki-laki ataupun perempuan. Dalam buku panduan yang mungkin Bapak Ibu punya, ada di sana larangan-larangan ihram. Tidak boleh lagi pakai minyak wangi, apalagi tidak boleh lagi mencabut rambut atau menjatuhkan dari sesuatu yang berkait dengan bulu, apalagi tidak boleh lagi mencabut daripada benda-benda yang ada di tanah haram. Tidak boleh menikah, tidak boleh berburu, tidak boleh bertunangan, tidak boleh berhubungan suami istri. Ada yang berangkat suami istri di sini? Bapak suami istri, bapak suami istri, masya Ibu. Oh itu bapaknya, ya. Tapi kita lagi. Mana tahu? Kan saya bertanya, ya Bu, bukan mobil yang punya marah, Bu. Nah, jadi ketika berangkat nantinya ya dari mulai kota Makkah Madinah tersebut pakai ihram laki-laki dan perempuan menuju ke kota Makkah. Tapi sebelum sampai kota Makkah nanti kita disinggahkan di satu tempat di daerah Yalamlam. Untuk apa di sana? Berniat untuk umrah. Berniat untuk umrah. Disitulah kita nanti sholat sunat dua rakaat. Nanti diaturkan oleh mutawifnya untuk penentuan bagaimana secara lengkapnya. Intinya niat umrah kita tak lepas dari tempat yang ditentukan oleh baginda Rasulullah. Ada namanya Tanim, ada namanya Zulhulaifah, ada namanya Bir Ali, ada namanya Bir Ali namanya, Masjid Bir Ali, ada Yalamlam, ada Bir Ali dan seterusnya. Jadi kita nanti diberhentikan di sana untuk berniat umrah, tak lama-lama, sekadar berwudu atau mungkin sholat sunat 2 rakaat, langsung berangkat lagi menuju kota Makkah. Jadi Bapak Ibu, saya pernah dua-dua nih, datang dari Madinah pernah, dari kota Makkah pernah. Jadi ketika kita sampai di kota Makkah, biasanya lebih kurang Isya, jam 9 atau jam 10-an. Nah, sampai di tempat letakkan koper, itu urusan dari pihak kita. Jadi Bapak Ibu membawa apa yang tadi dibawa lah, dari mulai di Madinah yang ditenteng, mana yang penting-penting, ya kan? Mana yang mau kita selamatkan. Contoh apa misalkan berkait dengan handphone, itu bawalah, tak masalah. Sampai di tempat kita makan, habis makan berwudu lagi, kalau berwudu langsung menuju pelataran Masjidil Haram. Nah, sampai di pelataran Masjidil Haram lalu diarahkan, nanti ditunjukkan pintu masuk kita di nomor 79 dengan tulisan Arab ataupun tulisan Latin. Ada angka 79-nya, ada tulisan Arabnya. Jadi sampai di situ
baru nanti ditunjukkan ini pintu masuk kita, ini cara kita nanti datang, ini cara kita pulang. Supaya apa? Supaya kedepannya nanti mana tahu ada niat untuk berulang-ulang sholat di tanah haram atau di Masjidil Haram, maka tak lagi mesti dikawanin. Jangan cengeng-cengeng kali di sana Bapak Ibu, ya kan? Jangan manja-manja kali. Satu, kebalikannya pula, jangan pula terlalu lasak. Ya, saya masih sampaikan ini Bapak Ibu, kawan-kawan dulu waktu tahun 2000 saya berangkat, apa kata orang Nigeria, Indonesia kazubak katanya. Indonesia itu seperti lalat terbang. Udahlah kecil-kecil, hitam-hitam, lasak. Kalau mau melasak, bawa suami sendiri. Ya Bu, paham maksudnya ini? Ada kawan, jangan bawa suami orang, dosa hukumnya. Ya kan Pak Bambang, dosa kan? Mau kemana-mana mesti ada kawan. Ada satu di antara kawan kita yang mengawankan. Jangan pandai-pandaian Bapak Ibu, karena luasnya haram itu kalau kita kaitkan berhektar-hektar. Jadi kalau kita yang maaf kata baru pertama kali, jangan anggap macam dipajak atau di Medan nih. Bakal hilang. Yang repot ibu, yang susah kami, ya kan? Keluarga pun nanti kecarian. Ini berkait dengan ketika sampai di pelataran haram tadi ini. Masuk dari pintu Babus Salam, dianjurkan membaca doa Allahumma antas salam. Dah pernah dengar Bu? Kalau dah lama masuk Islam sering dengar itu, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam sampai pada kalimat terakhir. Hafal semua Bapak Ibu? Kalau tak ada tengok di buku, kalau tak bisa digantung di kepala, dilengketkan biar cepat ingatnya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata dar salam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Sampai di pelataran masjid, berdiri di pintu masjid tersebut. Kemudian biasanya kita turun ke bawah ke lantai 1, lalu di situ kita sholat sunnah. Atau mungkin sebagaimana saya dulu saya arahkan, karena jamaah dari Madinah belum sempat mengerjakan sholat maghrib, sholat isya, kita kerjakan di bawah. Ini Ka'bah, di sini kita sholat. Sholat apa itu? Jamak qasar maghrib isya. Jadi jamak takhir namanya. Setelah daripada itu nanti juga diarahkan lagi untuk apa? Untuk buat barisan. Sebab nanti kalau kita tidak ada buat barisan, pecah-pecah. Ketika kita tawaf ada yang mungkin dah 5, ada yang 3, ada yang 6, ada yang sakit pinggang segala macam, tak terkerjakan Bapak Ibu. Maka untuk yang pertama kali, arahan yang paling mesti diingat, jaga kekompakan. Cepat sama-sama, lambat sama-sama. Milih cepat atau lambat? Apa jawabannya? Yang sedang-sedang. Itu lagu ya. Itu lagu itu. Jadi santai aja, jangan dipaksakan. Apalagi yang pertama kali melihat Ka'bah, membaca doa. Doanya ada di buku. Ada doanya di buku Bu. Apa pernah doanya itu? Tengok dari buku itu. Maka ini Bapak Ibu, buku terpenting ketiga saat sebelum berangkat umrah. Buku terpenting pertama Al-Quranul Karim. Itu tak bisa lepas, sering-sering dibaca, sering-sering ditengok. Buku terpenting kedua apa Bapak Ibu? Tagihan utang. Kalau ada yang berangkat dalam keadaan yang ketiga ini, tengok-tengok, baca-baca. Kalau boleh di masa pelaksanaan bulan dari awal sampai pada akhir umrah itu, jangan lagi bawa buku. Bapak Ibu,
Ya, jangan lagi digantung-gantung ini. Karena apa? Karena banyak nanti jamaah itu yang ketika membaca nabrak sana, nabrak sana, nabrak sini. Apalagi kaum laki-laki ya Bapak Ibu. Nah, kenapa? Nanti tak karena kita bermazhab Syafi'i batal wudu dan seterusnya. Jadi ini dijaga dengan baik. Jadi utamakan mana yang penting tandai. Sudah, dari yang penting itu kalau bisa dimasukkan dalam kepala, jangan luar kepala. Kalau luar kepala nanti terbang-terbang bacaan itu. Dan untuk yang pertama kali sebagai zikroyatnya mutawib yang membacakan biasanya. Mutawib yang membacakan. Jadi ibu bapak tinggal ikut aja. Jangan mutawib membaca, ibu bapak pula membaca, repot jadinya. Nanti belaga-laga suaranya, sebab di saat itu yang membaca bukan kita aja. Kenapa? Yang hari itu umrah, yang hari itu tawaf, yang hari itu sa'i bukan kita aja, ya kan? Banyak manusianya. Itu. Kemudian lagi apa? Di situ kan ada apa namanya? Sebentuk makam Ibrahim, ada Hajar Aswad, apalagi ada Hijr Ismail, ada lagi nanti di situ Multazam. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu gara-gara pengen nengok makam Ibrahim ketinggalan. Makanya kalau bisa sebenarnya bawa rantai kita diikat kali itu, jangan kemana-mana kawan itu, ya kan? Nanti dulu untuk yang pertama kali jangan macam-macam, jaga kekompakan. Ntar nanti kalau mau kedua, mau ketiga, mau keberapa pun baru boleh untuk itu. Untuk yang pertama kali ikut aja dulu mutawifnya. Ada niat mau sholat di Hijr Ismail, entah. Ada niat mau Hajar Aswad nyium, entar dulu. Ada mau kita nengok apanya di dalam makam Ibrahim nih, jangan ketika itu. Ada niat mau berdoa multazam lama-lama, titip kawan doa ustaz berapa banyak, salah satu buku misalkan, doa ini, doa ini, doa ini, doa ini, jangan di hari yang pertama itu. Ya Bapak Ibu, entar di hari-hari selanjutnya ini sebagai urgensi sebelum kita melaksanakan tawaf. Nanti kita ingatkan juga nanti ketika berangkat di tanah suci. Saya belum tahu mutawifnya siapa ya Pak Agus ya. Mungkin Pak Agus langsung mutawifnya atau Pak Bambang, ya kan, atau siapapun. Tapi itu nanti pasti diingatkan oleh si mutawif supaya ibadah kita untuk pertama kali bagi yang belum berangkat apalagi itulah ibadah yang wajib. Elo-elo berjaganya Bapak. Sudah? Baik. Kemudian kita ketika ingin memulai dalam mazhab Syafi'i ada sebagian yang mengatakan berniat tawaf dulu. Berniat tawaf itu di mana? Di hati. Aku ingin tawaf selesai. Nah, kalau dengan bahasa Arabnya nawaitu tawafan fardhan lillahi ta'ala. Tapi ingat, di mana urusan niat itu adalah di hati, bukan yang ditunjukkan di lafaz niat itu. Jadi lafaz niat bukan niat. Bapak Ibu, samanya kayak kita sholat wudu, sholli usollian, itu lafaz niat. Sunnah hukumnya kalau isti'anah liqalbin niat atau limu'akkad bil qalb. Jadi boleh ia diucapkan dan hukumnya berpahala kalau untuk menguatkan hati di saat mau mengerjakan ibadah tersebut. Jadi oleh karena itulah maka di awal kita berniat untuk tawaf. Kalau tak berniat tak ada masalah sebab sudah ada niat tadi waktu pikir Ali untuk umrah. Maka sekaligus apapun yang sudah dikategorikan pada umrah itu maka sudahlah termasuk pada niat-niat bagian-bagian tertentu, baik tawaf, baik sa'i dan seterusnya. Udah Bapak Ibu. Jadi kita mulai tawaf dari pintu manapun, tapi setiap yang dikatakan tawaf bada'uha atau bida'uha awal asalnya adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad. Nanti enaknya kita waktu praktek, mungkin nanti praktek Pak Ustadz Bambang yang membimbing kita. Jadi beliau langsung yang menunjukkan mana, karena beliau sudah berpuluh dan beratus kali ke sana. Ini
Ustaz Bambang tengok dulu. Ini Hajar Aswad. Ini rukun Iraqi, ini rukun Syami. Ini sebagai tamsilan, contoh aja Bapak Ibu ya. Ini tamsilan. Apa ini namanya ini? Apa? Kotak tisu. Salah. Baik, betul. Sebagai percontohan. Jadi ini yang kita anggap sebagai Hajar Aswad. Dan setengah dari Hajar Aswad ini, dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 ada tanda warna hijau, lampu besar. Di lampu hijau itulah jangan kita terlalu maju. Kalau terlalu maju, mundur balik ke belakang, karena belum dianggap dia itu tawaf. Bapak Ibu, startnya dari mana? Dari sebelumnya lah. Misalkan itu lampu hijau AC itu, dari sinilah kita masuk. Jangan pas kali nanti di situ, takutnya belum pas tentang dengan Hajar Aswad. Jadi ketika kita memulai dari Hajar Aswad sampai selesainya pun nanti setelah melintasi Hajar Aswad. Berapa kali tahu Bapak Ibu? 7, 17, 70, 7 aja, 7 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 7 kali lewat Hajar Aswad, baru kita beranjak dan sudah dipanggil orang yang melaksanakan tawaf. Udah, lanjut. Pada tawaf ini maka banyak ulama yang berkata sebagaimana sholat. Bapak Ibu ya, as-tawafu kas-shalah. Tawaf itu seperti sholat. Jadi ketika kita tawaf, maka jangan memperbuat yang membatalkannya. Ada ulama yang menganggap bahwa batal dia kalau dia membalikkan badan ke arah Ka'bah. Ini kan kita tawaf gini, Bapak Ibu. Ini bunga tak penting ya, kita disingkirkan dulu Pak Agus, jangan marah. Nah, nih biar nampak. Ini Ka'bah. Oke. Kita kan berjalan bahu kiri ke Hajar Aswad, arah Ka'bah. Jangan ketika kita pengen ini, pengen itu, akhirnya berbalik begini. Sebagian ulama mengatakan batal. Satu. Yang kedua apalagi, jangan bercakap. Bercakap apa? Ngobrol. Pak? Ngobrol. Jangan bercakap-cakap Bapak Ibu. Pekerjaan kita ibadah. Dan yang paling fatal lagi, jangan selfie sambil dia tawaf, ya kan? Gini, halo, jangan begitu. Dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah. Dalam mazhab Zahiri atau Maliki itu sah. Kita berpaham mazhab Syafi'i di Indonesia ini, khususnya, maka yang perkara sederhana ini jangan terjadi. Jadi, jangan lagi membalik badan. Tinggal tadi waktu di sana, tinggal tadi ibu di sana, mutar pula dia macam jalan-jalan dibuatnya. Nanti bisa gitu. Tidak bisa begitu. Jadi dari awal kita sampaikan di awal, kompaklah Bapak Ibu, lambat-lambat sama-sama, cepat sama-sama. Ini terbaik ini. Kita tengok jamaah kita. Kalau jamaah kita di atas 50 atau di atas 70 tahun, usah bawakan kalian muda nih. Nampaknya sih tak pala tua-tua kali ya Bu ya. Si nenek mungkin agak tua nenek ya. Agak tua saya bilang kan. Agak tua saya bilang, agak tua. Ini masih muda kayaknya ya. Ada 70. Belum sampai ya. Yang paling muda tetap Pak Bambang lah pastinya. Dari kepalanya dia rambutnya belum tumbuh. Jadi kita putar tadi, laki-laki kan udah dapat ihram. Ihram. Nanti kita praktekkan nanti kalau misalkan di Bedah di sana. Kalau saya memungkinkan ikut, kalau enggak nanti dari Ustaz Bambang. Jadi laki-laki ada kesunahannya. Pertama ar-ramlu, berlari di 3 putaran pertama. Tapi untuk pertama kali berangkat jangan, ya.
nanti berlari pula dia, hilang pula lagi nanti. Kecuali ada motornya 2 orang, satu mengendalikan yang ibu-ibu, satu mengendalikan yang laki-laki. Nah, kemudian ketentuannya al-ittiba. Al-ittiba itu apa? Menunjukkan bahu yang kanan dibuka ini. Selainnya kalau kita pakai misalnya begini nih, dari belakang, ya kan? Oh, apa ibu nih? Pernah orang Islam. Ini ditunjukkan lagi. Nah, laki-laki jangan, laki-laki perempuan jangan, laki-laki aja. Laki-laki jangan macam-macam, perempuan. Sebagaimana ibu-ibu sholat, itulah pakaiannya. Identiknya biasanya kalau perempuan kalau tak putih, hitam. Nah, jadi kaum laki-laki mesti pakai ihram. Dan aturan sekarang untuk masuk atau untuk sholat di Masjidil Haram mesti pakai ihram, ya, mesti pakai ihram untuk kaum laki-laki. Kalau begini pakaian bapak boleh sholat, boleh, tapi di luar pintu keluar atau di pelataran haram tersebut. Kalau mau sholat di dalamnya, dalam masjid maksudnya, maka mesti pakai ihram. Kalau kita untuk tawaf, banyak lagi aturannya. Tak boleh pakai pakaian ini, aturan ihram dah yang tadi saya sebutkan di pangkal. Jadi di saat kita sudah mulai tawaf, ada bacaan putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, sampai pada putaran yang ke-7 di buku ada. Dan itu berat Bapak Ibu. Kenapa berat? Banyak tuh bacaan tuh, ya kan? Disuruh tadi apa? Kalau bisa hafal, kalau tak hafal, mana tahu kalau tak hafal. Saya berbeda biasanya, karena jamaah kita rata-rata orang-orang yang bukan tamat dari Timur Tengah, kan nggak ada. Saya tengok di sini dari Arab semua kan. Orang Arab kan tandanya ada, hidungnya mancung keluar.